Mari raduras kita rendai ibas kita mendendenta nomor 160 siwah. Sindaikan karya ayat si pemenang saja. Rembak raskam Tuhan, rembak raskam, bas paksa kini seran kudahi kam. Artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ikatakan kami bujur manbandu Tuhan. Amin gia iluh ibas mata, ija ibas wari Senen, nggo icedak kendu kuasa andu nadangi orang tua kami, nadai kami, leben ngadap manbandu Tuhan. Ibas sadenda tuhu ceda ti kami, megogo ti kami, itadingkan nadai kami Tuhan. Jadi ibas berngeda secara runggun, iban kami acara karena mereka kata pergegah, kata apul-apul, nadangi keluarga. Ibas sadenda Tuhan kami si masu-masu acara kami mulai pemana pendungina. Sope kari ngerana sektor-sektor ras kategorial, ibabai pendeta kami karena renungan malam. Ibas persikapan pendeta kami pei kami tetap si masu-masusa. Maka kerina kata andu si seken pendeta kami banci nambahi bergegah entapai keluarga banci terapul ibas penadingkan orang tua kami. Bagaimana pertoton eda Tuhan indiskan kami arana du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Gitar Toto. Jahwe di bata Bapa kami siringan di surga, si tandai kami bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin na iluhi bas mata kami terlebih-lebih bas mata keluarga bangun mergana kerina, erdandan kenande tengah-tengah jabu, ngoleben ngadap kadep adependu. Tapi gejap kami Bapa, kelengatendu nemani keluarga kerina, maka bas kecedan ATEP, sahkan kami dengan bujur kuadap ada pendu. Tapi secara manusia tentu na Tuhan, kerina kenangan-kenangane, endar bahan caaru hati kami, adilit kenca si kelengi kami, lawas nadingkan kami ngadap kukam. Maka Bapa gelah megegeh, mama kami enda, rasimpal kami kerina, ngerana kam Tuhan, arah katandu si kentisi nari bagikan kami.
Buka kendu pusu praten kami krina alu kesahan du si badia. Terlebih-lebih krina keluarga si tadingkan mami kami enda. Gelah katandue karibaci bagi kami, angka kami ringan bas pusuh kami. Jadi pengapul pe man keluarga krina. Kemahan du sidom kelalu kekurangan enda Tuhan. Pebadiakan alu kesahan du si badia. Ajari alu kesahan du si badia. Gelah kai kari sisa kendu arah kemahan du enda. Baci pepaguhi kini teken kami krina. Pedau krina kuasa-kuasa ras perukuran silangan natendu. Gelah tuhu-tuhu katandue jadi gegeh man kami terlebih keluarga. Ngerana dage kam Tuhan. Kami krina nggosikap megi kenca. Ibas gelar Yesus Kristus reh kamir toto man bandu. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan. Kata dibatasi jadi pengapul isahkan kami man keluarga buat kami bas 2 Samuel 10:2 ayat 10 siwah seh 25. 2 Samuel 10:2 ayat 10 siwah seh 25 kogeken bagenda kata Tuhan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak itu. Sahjenda katenda perpulungan si kelengi Tuhan. Tema siangkatkan kami, bangkitlah dan jangan terlalu lama bersedih. Kekekenlah ulan dekahsa eraru ate. Perpulungan si kelengi Tuhan secara umum mungkin kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita jika apa yang kita doakan tidak terwujud seperti yang kita harapkan. Padahal di balik doa kita yang belum terwujud ada rancangan Tuhan yang lebih indah. Makanya ada seorang ibu ini melihat anaknya memegang 2 apel. Kemudian ibu ini berkata kepada anaknya, "Pasti kalau saya minta apel ini, maka anakku ini akan memberikannya. Nakku, mintalah 1 apelnya." Kemudian anaknya ini langsung menggigit apel yang di tangan kanannya. Kemudian ibunya ini berpikir mungkin apel yang di tangan kiri akan diberikan. Tapi dia kembali menggigit apel yang di tangan kirinya. Kemudian ibu ini berkata dalam hatinya, "Anak seperti apa ini? Bahkan 1 apel pun dia tidak kasih kepadaku. Padahal dia memiliki 2 apel." Tapi begitu selesai anaknya ini menggigit apel di tangan sebelah kiri, dia berkata, "Ibu, yang ini asam, tapi apel ini manis. Jadi yang manis inilah untuk ibu," katanya. Langsunglah menetes air mata ibunya karena dia sudah menyimpulkan karakter anaknya, padahal apa yang dia simpulkan tidak seperti itu kebenarannya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan, tetapi belum tentu Tuhan tidak mengasihi kita. Makanya sama dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bahwa Daud ini dia memiliki seorang anak. Begitu lahir anak ini sakit. Kemudian dia berdoa, dia berpuasa, dia tidur di lantai sebagai lambang bahwa dia meratapi penderitaannya. Dia terus berdoa, tidak makan, tidak minum.
Tetapi begitu pegawainya datang atau budaknya, dia tahu kalau anaknya itu sudah meninggal. Maka dia bertanya, sudah meninggalkah anak itu? Sudah, kata pegawainya atau budaknya. Kemudian langsung dia bangkit dari lantai, kemudian dia mandi, kemudian dia minta supaya dihidangkan roti, dan dia makan, dia menyisir rambutnya, dia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa. Sehingga budaknya berkata, apa yang kau lakukan? Karena ketika anakmu sakit, engkau tidak mau makan dan tidak minum. Bahkan engkau tidur di lantai. Tapi begitu anakmu meninggal, kenapa engkau bangkit dan engkau makan, engkau mandi dan pergi ke rumah Tuhan? Maka Daud berkata, apakah mungkin dia akan menemuiku kembali? Tidak mungkin. Aku yang akan pergi untuk menemui dia. Akhirnya dia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa. Jadi firman Tuhan hari ini juga yang mau kami sampaikan buat mama dan juga buat abang dan kakak kami semua. Kita sudah mendoakan mami ini, dan saya sebagai secara pribadi juga 2 tahun di sini melihat bagaimana kegigihan mami ini. Sekalipun dia sakit, tapi setahu saya dia tidak pernah mau ketinggalan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasannya, dia selalu hadir lewat Zoom, bahkan datang ke gereja. Dan kami juga melihat bagaimana kami semua, mama dan impal kami semua, abang kakak kami, merawat mami ini supaya sembuh. Tetapi ternyata rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Tapi seperti Daud tadi, Daud berkata bahwa dia tidak akan datang lagi kepadaku, tapi aku yang akan datang kepadanya. Makanya kalau kita baca perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, ketika mereka sama-sama mati, meninggal, kemudian ada yang ke pangkuan Abraham, itu Lazarus, dan ke dunia orang mati itu orang kaya. Maka ternyata kalau kita lihat di sana, keluarga kita yang sudah pergi meninggalkan kita, dia tetap mengingat kita, tetapi dia tidak bisa lagi datang menemui kita. Makanya kalau dilihat di sana, orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu pergi ke dunia, karena masih ada di situ saudaraku, supaya saudaraku itu nanti masuk ke tempat di mana Lazarus itu sekarang ditempatkan. Ternyata keluarga kita yang sudah meninggal, dia rindu supaya kita di dunia ini tetap hidup tekun di dalam iman, supaya kita bisa juga menempati tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena secara iman kita, orang yang meninggal dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan sudah menempatkan tempatnya di sisinya. Makanya orang yang sudah meninggal, ternyata dia masih mengingat. Makanya orang kaya itu berkata, Bapak suruhlah Lazarus ke dunia, karena masih ada di sana saudaraku. Karena ketika orang yang dari sini datang ke sana, maka saudaraku akan percaya. Tetapi Allah berkata, orang yang di sini tidak bisa datang ke dunia, karena di sana ada nabiku, ada firmanku yang harus mereka dengarkan. Maka ning kami, bagaimana mama pe? Emma tentu lawan cilang kelawasan mamienda aru ate rekiteken endam teman iwas kegeluhan adilit sada sumber ngatakan ca kepergian pasangan kita seakan-akan membuat separuh dari jiwa kita pergi atau meninggalkan kita Nina. Tapi hati kami ngatakan ca marah kata dibatasi sesendah ola terendekah kam aru ate, tapi tetaplah pernah leman Tuhan. Sebab adi jenenga orang tua sada lagi ya laban cilang dalan anak pulung krina. Sebab enda rusur kelturikan kami. Pengalaman kami pelayanan di tengah-tengah gereja GBK Penda, Kutanari, terusku Bandung, Rasku Bekasenda, idah kami. Maka megating adi jedenga orang tua dalan anak krina lit pulung. Maka rusur ngaku ikat iundang pe pendeta lidah Hindu tanggal sekian kai kinbi reh TKK Jakarta Nari tedah tenanande maka pulung kitar kebaktin nina timai ka 3 bulan nari pendeta reh TKK tengah Medan Nari pulung kitar kebaktin nina lit rusur dalan pulung anak adi je denga orang tue sada lagi ya tapi lanai je orang tue mesra kalau nggo akap anak krina pulung erkiteken kesibukanna ras mungkin situasi si debanna tapi adi jedenga orang tue anak-anak pekrina metedeh atena pulung jumpa ras orang tua maka ning kami ma pesehat-sehat bandu ma lanai gaje mami sehat kam tatap impal kami enda krina bagai peras permen kami enda gelah kari jadi gegeh man bandu
kampe cawir metua la tridah mamienda ngoleben ngadap kudibata. Buat abang dan kakak kami juga, tetaplah kami melihat kebersamaan kami semua bang dan kakak. Bagaimana kami bersama merawat Mamini waktu Mamini masih hidup, dalam pengobatannya dan sebagainya, merawatnya, kami lihat itu. Dan bahkan terakhir sebelum berangkat ke rumah sakit juga, kakak mama Esra telepon saya, pendeta, ayolah kita berdoa. Kenapa kak? Ini mama, kita doakan, karena situasi mama sekarang udah kritis katanya. Kita sempat berdoa juga. Mami, saya bilang, tapi mami sudah nggak merespon lagi. Kita berdoa mami, saya bilang. Biasanya kalau mami ini beberapa kali saya ke rumah, berdoa untuk kesembuhan mami dengan sektor dan sebagainya, mami ini langsung semangat terus. Tapi kali itu semalam kita berdoa, memang tidak ada lagi respon dari mami ini. Dan bawa ke rumah sakit, ternyata kita lihat ada perkembangannya. Dan kakak mama Esra juga komunikasi dengan Nora. Iya Nora, ini sudah mulai pemulihan. Dan ternyata tidak sama rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, jangan terlalu lama bersedih. Bangkitlah. Karena orang yang sudah menghadap Tuhan, Tuhan sudah menempatkannya di tempat yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita yang tinggal ini harus terus kita jalani. Makanya ada sumber mengatakan, saya juga selalu melihat kenapa di dalam Alkitab ini selalu dikatakan bagai Raja Wali. Kemudian beberapa pasal juga dikatakan seperti burung Raja Wali. Bahkan Musa berkata, kasih Allah itu seperti burung Raja Wali mengajari anaknya untuk terbang. Kalau burung Raja Wali ini, begitu dia mau bertelur, maka dia akan terbang ke sana kemari untuk merajut sarangnya. Kemudian setelah sarangnya ini selesai, dia akan bertelur di sana. Kemudian setelah dia bertelur, dia akan menjaga telurnya itu dari pemangsa. Kemudian setelah telur itu menetas, dia akan menyuapinya dengan makanannya. Tetapi begitu anak burung ini sudah mulai bisa belajar terbang, maka dia akan merusak sarangnya itu. Kemudian dia akan berusaha supaya anaknya itu tidak betah di sarangnya. Kemudian setelah itu dia angkat tinggi-tinggi dan sampai di atas dia jatuhkan. Dia lihat dari atas, sudah bisa terbang atau tidak. Kalau belum, maka dia kembali menungkik ke bawah dan dia tangkap, dia angkat lagi ke atas. Kemudian dia jatuhkan lagi. Dia lihat sudah bisa terbang atau belum. Kalau belum, dia tangkap lagi, dia angkat ke atas, dia jatuhkan lagi. Tapi kalau kita lihat, kalau anaknya ini bisa berkata-kata, dia akan bilang, kenapa ibuku ini ketika aku dari kecil dijaga, disuapi, tapi kenapa sekarang aku diangkat, dijatuhkan, diangkat, dijatuhkan. Tapi setelah dia lihat anaknya ini bisa terbang, baru induknya ini membiarkannya. Ternyata kenapa dia melakukan itu? Supaya anakku ini nanti tidak dimakan pemangsa ketika dia bisa terbang tinggi. Jadi sebenarnya seperti itulah kehidupan kita. Makanya Musa berkata, kasih Allah itu seperti burung Raja Wali mengajari anaknya terbang. Terkadang kita merasa Tuhan tidak peduli, terkadang kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tapi di balik itu semua ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih indah buat kita. Kemudian yang terakhir, saya juga membaca sebuah sumber mengatakan, kenapa selalu dikatakan dengan burung Raja Wali? Ternyata burung Raja Wali itu usianya bisa 70 tahun. Tapi ketika usianya 40 tahun, maka sayapnya ini atau bulunya itu akan menjadi tebal. Dia sulit untuk terbang. Kukunya itu juga sudah semakin panjang dan sulit untuk merobek-robek makanannya. Paruhnya ini sudah panjang dan itu bisa kembali ke lehernya. Sulit untuk merobek makanannya. Kemudian, tapi supaya dia bisa terbang 30 tahun lagi, maka dia akan terbang ke gunung batu yang tinggi. Kemudian sampai di sana dia akan mencabut bulu-bulunya dengan paruhnya. Kemudian dia berusaha mencabut cakarnya dengan paruhnya. Setelah itu dia akan mematuk-matukkan paruhnya ke batu sampai patah. Setelah itu dia tunggu tumbuh bulu yang baru. Dia tunggu tumbuh paruh yang baru. Dia tunggu cakar yang baru. Setelah itu dia akan turun dari gunung batu itu dan bisa mencapai 30 tahun lagi. Tapi untuk mencabut bulu itu, untuk mencabut paruh cakarnya itu dan mematukkan paruh itu bukan tidak sakit. Tapi supaya bisa mencapai 30 tahun lagi, setiap burung Raja Wali katanya akan melakukan siklus itu.
Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu untuk menghadapi duka cita kita, maka kita akan mampu melihat rancangan Tuhan yang lebih indah buat kita. Jadi saya mau bagikan sedikit buat abang dan kakak. Ternyata ketika kita sebagai saudara saling mengasihi, maka tidak akan kelihatan orang tua kita sudah menghadap Tuhan. Makanya ketika bapak meninggal dulu, langsung saya bilang sama kakak, karena kami juga 3 bersaudara, tinggal saya juga laki-laki. Karena laki-laki paling tua udah duluan dipanggil Tuhan. Langsung saya bilang, Kak, kalau kita mau orang tua kita ini lanjut usianya, kita harus sehati. Kita harus bergandengan tangan. Itu yang saya katakan. Dan itu kami lakukan terus. Adapun persoalan-persoalan kami terus bergandengan tangan. Dan sampai hari ini saya bisa melihat mama yang ditinggalkan bapak 22 tahun yang lalu dan sampai sekarang sehat dan tak pernah opnam. Ternyata kebersamaan anak-anak itu akan membuat orang tua kita tidak akan kelihatan sudah meninggalkan kita. Jadi endam kata dibatasahkan kami bagai peman abang kami, ras kakak kami Krina, Tuhan memberkati, bangkitlah, jangan terlalu lama bersedih, tapi bangkitlah, karena Tuhan pasti punya rancangan lebih indah, sekalipun saat ini kita masih berduka cita. Amin. Ras kita ertoto. Tuhan bujur sahkan kami man bandu. Katandu si gendek enda, ngoseh man kami Tuhan. Ajarindu kami Tuhan. Gelah ula kami larut dalam duka cita kami. Secara manusia, ketika orang tua meninggalkan kami, maka pasti akan membuat kami bersedih, berduka cita, dan mungkin saja kami akan larut di dalamnya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kiranya menguatkan kami, khususnya keluarga, seperti Daud, sekalipun anaknya sudah meninggal, tapi dia bangkit dari duka citanya. Dia bangkit dari lantai, kemudian dia mandi, dia menyisir rambutnya, dia makan, dia pergi berdoa ke rumah Tuhan. Karena Daud tahu, orang yang sudah meninggalkan orang yang dia kasihi di dunia ini menghadap Tuhan, tidak akan bisa kembali lagi. Tetapi Daud sadar selama masih hidup di dunia ini, dia harus terus menjalani kehidupannya dengan hidup takut akan Tuhan. Karena suatu saat Daud pasti akan menemui anaknya. Demikian halnya dengan kami semua Tuhan. Kami percaya mami kami ini sudah Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik bagi Tuhan. Mama kami, abang, kakak kami semua beserta keluarga harus menjalani kehidupannya. Sekalipun saat ini berduka, mereka akan bangkit Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka akan mampu saling mengasihi sebagai saudara, khususnya mengasihi mama kami ini. Sehingga tidak akan kelihatan mami kami ini sudah menghadap Tuhan, karena Tuhan memberkati keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selalu
nyanta. Kunda ngaturkan